Selamat pagi kamu yang di sana. Kecuali yang pernah nyakitin aku. Buat warga Lampung, tabik pun. Hari ini, Ragam Indonesia bakal keliling ke provinsi kamu. Diam-diam nih, Lampung punya segudang buah dan olahannya yang keren-keren, fams. Kalau nggak percaya, yuk kita buktiin bareng-bareng ya. Let's go! Ngomongin buah nih, gak boleh sampai ngelewatin si Raja Buah, fams. Apalagi kalau bukan durian. Nemu durian itu ibarat nemu harta karun ya, fams. Buat pecinta durian garis keras, gak bakal ikhlas nih kalau cuma makan 1-2 biji doang. Ya enggak? Nah, sekali makan, 4-5 buah juga sanggup. Ya enggak? Buah berdurian satu ini punya rasa manis yang bisa memberikan banyak energi buat pengkonsumsinya. Durian juga mengandung triptofan, fams. Itu tuh salah satu asam amino yang bisa dibilang sebagai pil tidur, fams. Kalau lagi sumpek dan pengen tidur, bisa kali ngedurian dulu sebelumnya. Karena banyak penggemar layaknya artis Korea, olahannya juga nggak main-main, fams. Mulai dari yang kering-kering sampai es-esan juga ada. Outlet yang berada di dalam satu mall ini paling happening di Lampung nih, fams. Menjual durian dengan harga yang super terjangkau. Mulai dari 10 ribuan aja, fams. Dari belasan menu durian yang paling diincar ini adalah stick lato, alias stick gelato ini, fams. Sesuai namanya, gelato berbahan durian ini dibentuk sedemikian rupa untuk memudahkan pembeli dalam menikmatinya. Cuma 20 ribuan aja udah berasa makan 4 biji daging durian sekaligus. Rasanya otentik banget, fams. Nah, yang gak kalah kece nih, fams, ada mochi dan bolu gulungnya juga, fams. Bolunya sendiri diproduksi setiap hari, jadi mereka nggak stok terlalu banyak, biar tetap fresh saat sampai ke tangan pembeli. Fams, sebenarnya bahan untuk bikin bolu biasa dan bolu gulung itu beda tipis. Sebaiknya tepung yang paling bagus untuk bikin bolu gulung adalah terigu protein rendah. Jenis tepung ini cocok dipakai untuk bikin cookies dan bolu, karena nggak mengandung banyak gluten. Ada beberapa orang yang menambahkan tepung maizena, karena bisa berfungsi untuk melembutkan, fams. Fams, kamu sadar nggak sih? Makanan yang menggunakan selera pasti punya warna yang meriah. Ternyata emang benar, warna bisa mempengaruhi nafsu makan loh, fams. Salah satunya warna hijau. Karena warna ini identik dengan alam dan makanan sehat yang biasanya terdapat pada sayur-sayuran. Makanya, gak jarang produk minuman dan makanan sehat menggunakan warna hijau sebagai bungkus atau pewarna untuk makanannya. Fams, pembuatan bolu gulung nih butuh trik. Harus pakai loyang yang tipis atau dangkal, biar nggak terlalu sulit untuk mengeluarkan bolunya. Yang jelas nih, loyang harus dilapisi pakai kertas roti, supaya nggak retak saat dikeluarkan ya. Oh iya, fams, bolu gulung ini sejatinya adalah suatu variasi olahan kue sponge klasik, dan udah ada sejak lama. Konon nih katanya nih, kue ini berasal dari Austria, sekitar abad ke-19. Selanjutnya, menyebar ke seluruh dunia. Nah, setelah famous, kue bolu gulung ini kemudian memiliki variasi khas pada masing-masing negara, fams. Salah satunya ada di Indonesia. Di negara kita ini, bolu gulung ini biasa dibuat dengan varian rasa yang beragam, dengan tekstur yang lembut. Kebiasaan membuat kue bolu seperti ini juga hadir berkat pengaruh masuknya kebudayaan Eropa pada masa penjajahan Indonesia pada beberapa abad silam loh. Nah, ini dia nih, tips yang gak kalah cakep. Karena dibuat dari krim dan daging durian, sebaiknya bolu gulung ini disimpan di dalam lemari es ya, fams. Suhu di Indonesia ini yang punya banyak matahari, bikin krimnya cepat meleleh, dan bikin tampilannya nggak heboh lagi tentunya. Selain bolu, durian juga sedap nih kalau dijadiin isian mochi khas Jepang loh, fams. Sebenarnya nih, fams, adonan mochi es krim ini hampir sama seperti adonan mochi yang berisi kacang merah. Nah, karena nantinya si adonan mochi ini harus berisi es krim yang punya tekstur berair, harus ada trik khusus nih saat pembuatannya. Tepung yang biasa dipakai untuk bikin mochi ini adalah tepung ketan. Soalnya tepung ini bisa kasih efek kenyal saat mochi dimakan. Nah, biar tampilannya makin menggoda, biasanya adonan mochi es krim ini diberikan pewarna tuh, fams. Adonan ini kemudian diletakkan di loyang dan harus dikukus kurang lebih 30-40 menit lamanya. Kalau warnanya udah berubah jadi gelap, tandanya adonan mochinya udah matang nih, fams. Gak mungkin dong kalau kita harus tungguin matang doang. Kita ambil yang udah jadi aja ya.
Di Jepang sendiri, dulu cuma ada 2 jenis mochi aja, fams. Ada kyatong atau mochi yang nggak punya isian sama sekali. Dan mochi yang diisi sama adonan kacang. Tapi mochi akhirnya berkembang sampai punya isi buah segar. Dan ada perayaan khusus mochi juga loh, fams. Kalau teksturnya ini lebih bersahabat, adonan mochi lantas dikasih isi berupa es krim durian. Pastikan juga ya, kalau adonan mochi ini tertutup sempurna, fams, biar nggak luber kemana-mana. Sebenarnya, kayak gini aja, mochi ini udah bisa dinikmati. Tapi adonannya masih lembek, fams. So, mochi harus diletakkan di dalam lemari pendingin selama kurang lebih 1 hari, alias 24 jam. Oh iya, di negara asalnya, orang tua berusia lebih dari 65 tahun ini nggak boleh sembarangan makan mochi ya, fams. Bukan pamali ya, tapi mereka ini perlu berhati-hati saat makan mochi. Karena teksturnya lengket dan terlalu kenyal. Ada-ada aja deh.